Rukin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Pak Rukin. Pak Rukin, di sini saya mau mewawancara panjenengan. Ya, bolehkah minta waktunya sebentar? Boleh. Alhamdulillah. Ini saya dari CGP Angkatan 9, ada tugas di modul 3.1 ini mau wawancara panjenengan selaku Kepala Sekolah SD Islam Plus Al Azhar. Untuk memenuhi tugas itu, maka saya meminta waktunya jenengan ya. Apakah bisa dimulai? Boleh. Oh, nggih. Langsung mawon nggih Pak Rukin nggih. Untuk pertanyaan pertama ini Pak Rukin. Lah ini kan bersangkut pautan dengan yang namanya dilema etika atau bujukan moral. Lah, panjenengan sebagai kepala sekolah selama ini, bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu ya. Nggih. Baik, terima kasih. Terkait dengan kasus dilema Etika. Apakah pernah panjenengan mengalami dilema etika? Jadi alhamdulillah ini kami mendapat amanat dan kami berupaya untuk bisa menjalankan semaksimal mungkin. Nggih. Kami diamanati dari kepala sekolah itu mulai dari tahun 2020. Nggih. Nah, berarti sekarang ini masuk di tahun keempat. Iya betul. Tahun keempat, yang jelas selama perjalanan 3-4 tahun ini namanya kita bergelut dengan banyak orang. Iya. Ya, sedikit banyak itu tetap akan ketemu ya. Iya. Dengan hidup kita akan mengalami beberapa kasus atau yang tadi dikatakan dilema itu kayak tadi. Cuman tentang kasus dilema itu biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama. Iya. Di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, sehingga muncullah kasus-kasus yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut juga bisa menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan di kepala sekolah, termasuk kami. Jadi saya dalam menyikapi hal tersebut ini biasanya melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang jelas kepada pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan. Nggih. Jadi selama ini, selama Bapak menjadi kepala sekolah selama 4 tahun ini, bagaimana panjenengan itu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus nih, di mana ada dua kepentingan kasus itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di antara kedua kasus itu. Bagaimana cara jenengan mengambil keputusan di antara dua kasus yang emang benar-benar sama pentingnya, atau sama-sama di antara dua kasus itu mengandung nilai kebajikan yang sama-sama penting? Karena ini untuk kasus jelas butuh solusi, butuh penyelesaian, dan itu butuh keputusan. Untuk pengambilan keputusan yang jelas terkait dengan hal ini, saya harus melakukan salah satunya adalah dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Ya, karena bagaimanapun pimpinan atau seorang pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan ini ada banyak unsur di dalam sebuah organisasi, termasuk mungkin salah satunya ada stakeholder internal berkenaan dengan hal internal tersebut. Apalagi kita di bawah naungan sebuah lembaga yaitu yayasan. Butuh komunikasi, koordinasi. Jadi di antara dua kasus itu harus dikomunikasikan dulu dengan stakeholder sekolah, gitu ya Pak? Selanjutnya Pak, dalam menangani kasus-kasus tersebut, pengambilan keputusan tersebut, ya, langkah-langkah atau prosedur nopo nggih Pak nggih yang bisa panjenengan lakukan selama menangani pengambilan keputusan itu? Langkah-langkah panjenengan. Yang biasanya kami lakukan diantaranya adalah
menentukan kasus tersebut Nggih. berkesesuaian dengan job ataupun unit kerja. Nggih. Kemudian melakukan koordinasi, menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut. Nggih Pak Ruhin, dari langkah-langkah panjenengan tadi ada beberapa langkah-langkah yang emang harus dilakukan nggih. Ya. Oke, untuk selanjutnya Pak Ruhin nggih. Hal-hal napa mawon nggih Pak? Hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, hal yang efektif ya. Nggih. Mengambil keputusan biasanya diantaranya adalah kita harus jalin dan jaga keberpihakan melalui kebersamaan. Nggih. Penting itu bersama-sama. Kemudian komunikasi dengan unsur pimpinan atau mungkin unsur yayasan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Saya kira itu diantara yang pertama. Jadi dalam penanganan kasus dilema etika itu emang diperlukan komunikasi yang baik, komunikasi yang kuat di antara ya yang mengalami kasus-kasus tersebut. Mungkin dengan seperti itu ya Pak Ruhin bisa mempertemukan antara yang kena kasus sama yang ya putuskan secara bersama-sama, tetap yaitu dengan stakeholder sekolah itu juga penting ya untuk ikut tahu dari penanganan tersebut. Iya. Iya. Kalau itu tadi adalah hal-hal yang efektif menurut panjenengan. Saat niki hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Ruhin dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya Pak Ruhin. Tantangannya yang luar biasa. Lah niku. Tantangannya ini. Jadi, untuk tantangannya itu ada pada. Tapi pasti ada ya Pak tantangannya itu. Iya. Tapi ya sebuah menjadi pengalaman yang luar biasa. Iya. Karena tanpa ada seperti itu ya, kalau kita tidak mau ada tantangan ya tidak usah hidup aja. Iya gitu Pak ya. Setiap hidup ada tantangannya ini Pak. Kembali ke sini, tantangan dilema etika ini menurut Bapak Ruhin ini tantangan yang seperti apa yang dialami panjenengan dalam pengambilan keputusan? Baik, jadi tantangannya itu memang ada pada tataran ya, menyesuaikan diri terhadap keputusan. Iya. Ya, yang sudah diambil tentunya. Iya. Yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak bisa jadi. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan. Jadi pasti ada yang dirugikan salah satu, seperti itu kah? Jadi ada itu dianggap kerugian, bisa jadi ya, belum ketemu titik permasalahan. Iya. Karena butuh proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur yang relevan yang ada di sekolah. Iya. Itu tantangannya nggih Pak Ruhin. Ya. Selanjutnya Pak Ruhin, dari pertanyaan saya, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya keesokannya gitu loh Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Nah, jadwal ya. Iya, apa kalau ada sebuah kasus itu langsung ditangani kah atau menunggu apa dulu seperti itu Pak? Bagaimana prosedurnya? Untuk jadwal tertentu memang itu tidak ada. Iya. Cuman itu tadi kondisional. Kalau mungkin bisa diselesaikan saat itu ya bisa diselesaikan saat itu. Jadi, tapi substansi dan urgensi itu sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Kalau bisa, kalau memang ada permasalahan di sekolah ini jangan sampai dibawa pulang dulu baru usulnya dan juga akan semakin sulit. Makanya tentang waktu ini mungkin kalau bisa segera ya diselesaikan. Berarti mungkin dilihat dari jenis kasusnya seperti itu Pak? Iya.
Iya, tapi namanya juga kasus itu lebih baik kalau segera ditangani ya Pak ya, biar tahu permasalahannya. Kalau didiamkan malah terjadi banyak hal. Biasanya seperti itu ya Pak. Bisa jadi hidup kita juga nggak bisa nyaman. Loh ya, iya Pak, betul itu Pak. Selanjutnya Pak, Ya, sekarang adakah seseorang Pak yang selama ini itu mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, ataukah faktor-faktor apa yang selama ini yang membantu jenengan atau mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? jadi seseorang atau faktor-faktor yang Ya. mempermudah Ya, mempermudah dalam pengambilan. keputusan, sesungguhnya ini tidak ada yang khusus. Ya, Ya, akan tetapi perlibatan unsur-unsur internal sekolah itu sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan juga informasi. nggih. Jadi semua itu butuh orang lain juga. Ya, tidak bisa dilakukan sendiri Pak nggih. Kalau mungkin dilakukan sendiri ya, dan tentu itu nanti bisa diterima. Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan pasti panjenengan juga melihat sisi lain nggih. Ya, Ya. tadi untuk memperkaya referensi. Iya. Ya. Yang penting itu bersangkut pautan dengan yang terkena kasus tadi ya Pak, dilema etika. Nyambung. Ya, itu tadi seseorang ya Pak yang membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ini Pak, Ya, pertanyaan yang terakhir dari saya ini Pak. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan nih Pak ini, pembelajaran apa Pak yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? pengalaman ya. Nggih, pengalaman yang paling baik. Oke. Yang jelas dalam hal ini akhirnya kami dapat ilmu banyak. Ya, Nambah ilmu salah satunya kita belajar untuk memahami konteks permasalahan. nggih, Itu juga butuh ya dalam sebuah kehidupan. Kemudian koordinasi dan komunikasi itu sangat penting adanya. nggih, Selain untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi. nggih. Ngonten nggih Pak nggih. Pasti ada pengalamannya ya Pak ya. Jadi banyak hikmah, banyak pengalaman yang kita petik. Dan pastinya pengalaman itu baik Pak ya, Ya, buat kita semua. tergantung kita menyikapinya. Iya. Kalau itu untuk Tapi itu seperti itu juga bisa melatih kita loh Pak dalam kesabaran ya biasanya Pak ya. Kalau kita diberi sebuah kasus itu kan melatih kesabaran kita nih Pak nggih. jadi jelas tambah banyak pengalaman, Nggih. akhirnya kita muncul masalah baru, insya Allah bisa Nggih, efisien dalam nggih. menyelesaikan masalah. Alhamdulillah Pak Rohin, matur nuwun nggih, terima kasih atas waktunya panjenengan sudah berkenan memberikan waktu kepada saya untuk apa ya namanya, bukan wawancara seperti ini Pak ya, istilahnya sharing ilmu gitu Pak ya. Ya semoga dari pengalaman panjenengan ini bisa berimbas baik kepada saya Pak dalam pengambilan keputusan. Ya terima kasih, matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, Alhamdulillah. apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Ustazah sendiri pripun? Alhamdulillah sehat. Selalu diberikan kesehatan ya Ustazah nggih. Amin. Amin. Nggih Ustazah. Ngapunten sebelumnya ini saya mau mengganggu waktu panjenengan sebentar nggih. Ini saya ada tugas dari guru penggerak mau mewawancara panjenengan. Jadi saya minta waktunya sebentar ini. Di sini saya akan mewawancara panjenengan terkait dengan pengambilan keputusan Ustazah. Panjenengan sebagai selaku kepala sekolah di SMP Islam Plus Al Azhar, jadi ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman sama jenengan bagaimana cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya Ustazah nggih. Panjenengan di SMP Al Azhar ini sudah berapa lama nggih Ustazah? 4 tahun. 4 tahun ini. Jadi pengalamannya sudah banyak sekali nih Ustazah. Belum. Masih 4 tahun. Masih 4 tahun, tapi itu sudah lama Ustazah. Satu Nggih. periode. Langsung di pertanyaan mawon nggih Ustazah nggih. Jadi di pertama ini
panjenengan selama ini Ustazah untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika itu bagaimana caranya Ustazah? Eh, kalau kasus dilema etika memang ya tidak sedikit ya, Nggih. apalagi anak-anak ini kan masa-masa yang rentan, masa-masa puber mereka menuju puber ABG lah, Nggih. dan apa ya, pikirannya, keinginannya itu kadang-kadang kita tidak bisa memprediksinya. Tapi alhamdulillah karena memang sekolah kita berbasis pondok pesantren, Iya. tentang etika, nilai-nilai etika itu memang kita nomor satu, kita junjung tinggi, dan itu anak-anak paham. Iya. Tapi namanya anak-anak seumur itu, Iya. dan pola ini yang harus dibentuk oleh siapa saja yang yang berhadapan dengan mereka, yang membentuk mereka itu adalah lingkungannya. Ini Iya. alhamdulillah. Secara global itu kasus dilema etika itu tidak terlalu banyak di sini. Kalau dibanding dengan ketika kita ketemu sesama kepala sekolah, itu di sini kita masih alhamdulillah tidak terlalu banyak, karena memang pelajaran-pelajaran yang mereka terima dan pembiasaan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu intinya etika, baik etika kepada Allah, etika kepada Rasulullah, etika bagaimana kepada guru, dan etika bagaimana kepada sesama teman dan adik-adiknya. Ini terbentuk, tapi ya tetap ada aja, dan ini yang harus kita tangani bersama-sama. Tapi emang pembiasaan etika itu sangat penting sekali Ustazah, kalau di basicnya pesantren ya. Iya. Iya, pembiasaan etika itu. Iya Ustazah. Kalau untuk Ustazah sebagai kepala sekolah, bagaimana panjenengan itu menjalankan pengambilan keputusan Ustazah untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Cara pengambilan keputusan panjenengan bagaimana? Ketika kita berhadapan dengan beberapa kasus yang sebenarnya itu sama-sama baik, gitu ya. Dari siapapun yang bilang itu baik, tetapi kita harus tetap ada prioritas, mana yang kita dulukan dan mana yang kita ambil keputusan dulu. Ini harus kita berdasarkan dari kebaikan itu baik untuk siapa, lebih baik untuk banyak orang, atau cuma sekelompok orang, atau hanya untuk orang itu saja. Nah, nilai kebajikan yang menurut kami lebih besar adalah nilai kebajikan itu lebih bermanfaat untuk banyak orang, hikmahnya lebih banyak, dan kita fokus memang karena ini sekolah dan pondok pesantren, fokus kepada nilai-nilai kebaikan untuk anak-anak. Itu. Dan tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terkecewakan, gitu, dan kebermanfaatannya itu lebih banyak daripada yang satunya. Itu akan kita prioritaskan. Jadi mengambil keputusan yang emang itu manfaatnya yang besar bagi banyak orang yang terutama untuk anak. Iya. Ada nilai mendidiknya di situ. Tetap kan itu kembali ke anak-anak lagi nih Ustazah. Terus dari pengambilan keputusan itu Ustazah, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang jenengan lakukan selama ini? Kita bermoto ya, kita berdasarkan bahwa beberapa pemikiran atau beberapa kepala itu akan lebih baik daripada satu kepala. Artinya sebuah kasus, sebuah masalah atau sebuah keputusan itu kita proses dulu, karena kita pasti manusia itu ada subjektivitasnya. Nah, supaya tidak begitu dari pandangan banyak orang bahwa ini adalah yang terbaik, itu yang akan kita putuskan. Jadi kita mesti melibatkan orang-orang yang memang berkompeten atau berkepentingan dari ini. Kalau di sekolah ya pasti guru-guru yang ngajak ngomong, kita lihat dulu kasusnya atau masalahnya apa dulu.
Karena saya harus dengan waka-waka dulu, dari waka-waka mungkin semua guru, karena nanti juga efektif efisien itu juga kita pertimbangkan. Iya. Nah, kalau anak-anak bersifat ini yang memikat ke anak-anak, akan kita libatkan. Mereka kadang-kadang tidak merasa bahwa itu ada kelibatan mereka, tapi dengan kita minta persetujuan anak-anak, kita minta pendapatnya anak-anak, perwakilan OSIS atau pengurusan pondok itu akan kita libatkan. Jadi karena ini sekolah ada di pondok, ya pihak pondok kita libatkan juga, anak-anak kelibatan anak-anak, orang tua juga, jadi guru-guru juga. Ini sebuah seumpama tatib gitu ya. Ini harus semua sama-sama tahu dan sama-sama setuju, sehingga perjalanan tatib ini diberlakukan itu sama-sama semuanya enak. Iya. Pelajaran baru Ustazah, motonya Ustazah tadi jadi dalam pengambilan keputusan itu harus menyatukan beberapa kepala daripada satu kepala. Itu benar-benar emang sangat banyak manfaatnya juga ya Ustazah. Tapi ya ada nilai negatifnya, artinya bahwa untuk proses perbedaan pendapat mungkin ya pasti ada perbedaan pendapat, dan itu senang tambah. Kalau saya dengan ada perbedaan pendapat itu berarti kita ternyata pikiran orang itu berbeda dengan kita. Tapi dengan perbedaan-perbedaan itu nanti kita akan menjadi satu yang lebih kuat. Tapi memang butuh waktu yang agak lama untuk memutuskan. Kalau saya memutuskan A, itu ya bisa saja sih, tetapi nilai kebermanfaatannya, nilai kebajikannya, saya yakin kurang. Karena itu masih pikiran saya saja. Melibatkan banyak unsur juga panjenengan tadi dalam pengambilan keputusan. Terus Ustazah, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap bisa efektif dalam pengambilan keputusan Ustazah pada kasus dilema etika? Efektif ya? Yaitu tadi saya punya moto juga bahwa persoalan hari ini harus selesai hari ini juga. Lebih cepat lebih baik, tetapi kita tidak boleh meninggalkan proses yang itu tadi. Kita harus mendengarkan tabayun, artinya kita harus tabayun dengan beberapa orang yang bisa ngasih solusi, atau orang-orang yang solutif untuk yang memang paham tentang kayak gini, ada masalah kayak gini nih, dan mereka bisa mikir cepat biar persoalan itu tidak berkembang, tidak lebih banyak melibatkan banyak orang lagi, akhirnya apalagi kalau ada yang salah paham dengan dari cerita orang yang berbeda, akhirnya kan ada kesalahpahaman, dan itu nanti menyelesaikannya akan lebih sulit. Jadi harus lebih cepat, tapi juga alur untuk menyelesaikan sebuah masalah tadi tidak boleh ditinggalkan. Betul. Jadi efektifnya itu tadi jadi diselesaikan pada hari itu juga pada kasus yang terjadi itu. Hal itu tadi efektifnya Ustazah. Sekarang tantangannya Ustazah, apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut? Karena memang saya punya moto partisipatori, saya punya moto itu kepemimpinan partisipatori, bahwa saya bukan sebuah top leader, tapi sebuah manajer. Manajer itu berarti kan kerjasama, ada kerjasama, dan itu tantangannya masih butuh waktu untuk menyelesaikan tadi itu. Yang kedua, mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat yang kita harus rame juga gitu. Tapi ya itu tadi, solusinya kita melibatkan orang-orang yang solutif. Dan untuk permasalahan ke anak didik, ya karena anak-anak ini umurnya rentan, ABG, kadang tidak berpikir jauh, itu tapi kita libatkan bagaimana mereka kita ajak seperti orang dewasa, ajak ngomong seperti orang dewasa, terus kita pahamkan alurnya, kenapa ada kayak gini, kenapa kayak gini, mereka akhirnya paham dan bisa memahamkan teman-temannya. Itu biasanya kita begitu. Jadi proses merangkul anak-anak itu juga sangat penting ya Ustaz. Terus ada perbedaan-perbedaan pendapat dari orang-orang yang kita ajak bicara tadi juga sebuah tantangan. Bagaimana komunikasi kita, intinya semua permasalahan itu satu kok.
komunikasi. Asalkan komunikasi kita itu baik dengan siapapun dan tahu siapa yang kita ajak bicara, itu pasti ada solusi. Ustazah. Terus Ustazah, dari penanganan kasus-kasus tersebut Ustazah, apakah Ustazah mempunyai jadwal tertentu atau tata kelola dalam pengambilan keputusan itu Ustazah? Apakah langsung Ustazah selesaikan pada hari itu juga atau bagaimana? Saya tadi bilang bahwa kalau kasus itu memang terutama yang berhubungan dengan anak-anak, itu hari itu ada, diusahakan secepatnya selesai. Tadi dan jadwal itu belum ada gitu ya. Tapi saya setiap ada permasalahan selalu saya catat. Pada tanggal ini kasusnya apa, itu dibuat pembelajaran kita ketika ada lagi kasusnya berbeda gitu ya. Bukan untuk mengecam orang, bukan, tapi itu sebagai pembelajaran saya atau teman-teman yang lain bahwa pada tanggal ini ada kasus ini, terus kita selesaikan pakai ini, siapa saja yang terlibat, terus terjadwal gitu nih Ustaz? Ya, catat setelah tercatat, maksudnya tercatat dari beberapa kasus-kasus tadi. Dan itu sangat bermanfaat. Saya punya pengalaman ketika saya catat pada tanggal ini, ternyata kasus ini pernah muncul lagi gitu ya. Saya bisa mempertanggungjawabkan, saya bisa tahu tentang rekam jejaknya dulu, kasus itu, kasus pernah ini sebagai apa ya, juga pelajaran ke anak. Kamu kemarin sudah kayak gini, terus kamu kok bisa melakukan itu lagi? Ini sebagai dikira anak-anak kan kita nggak merekam itu kan, tapi ada kasusnya. Nah sekarang saya punya trik lagi. Kalau ada kasus kayak gini, terus dia tanda tangan. Jadi dia tahu bahwa permasalahannya itu kita catat. Dan dia baca, kalau bisa dia yang nulis, terus tanda tangan dia. Nah, ketika suatu saat kita dengan orang tua ada yang kadang nggak percaya anaknya baik-baik saja, gitu kita punya bukti gitu ya Ustaz ya. Itu ternyata sangat bermanfaat. Jadi ayo kita juga mencanangkan pada diri kita apa yang kita lakukan, kita tulis, membiasakan itu, dan apa yang kita tulis ayo kita lakukan. Ustaz, ilmu yang baru ini Ustaz. Seperti hal kecil aja Ustaz. Kalau pengalaman saya di kelas itu Ustaz ya, ada anak yang ramai pada saat pelajaran dicatat, gitu dia sudah nggak berani melakukannya lagi. Berarti ini benar-benar ada efeknya gitu loh Ustaz dengan pengalaman panjenengan. Oh iya. Nah, hari ini sampean tadi kok nggak bisa diem. Ayo dia. Tapi itu tadi kita nggak boleh menghilangkan bahwa niat kita adalah mendidik. Bukan mengecam atau bukan. Tapi dengan begitu anaknya kita libatkan, anaknya kita tetap ayo kita janji yuk. Gitu ya, janji terus tanda tangan. Kalau anak-anak sudah dibaca gitu ya, terus dia janji, terus kita peluk. Insya Allah dia akan sadar sendiri. Juga bisa memberikan rasa tanggung jawab yang lebih kepada anak itu Ustaz. Anak sekarang nggak bisa dikerasi, tapi dengan pelukan. Saya kan juga nggak eman-eman gitu kalau saya harus meluk anak-anak. Oke Ustazah. Sekarang dari pengambilan keputusan yang panjenengan lakukan, apakah ada faktor-faktor atau seseorang Ustazah dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, pasti saya akan melibatkan seseorang yang berhubungan dengan kasus tersebut. Kalau bisa ya orang tuanya di kelas, kalau memang membutuhkan orang tuanya yang di rumah, biar juga tahu keadaan orang anaknya. Terus di pondok, dia pembimbing pondok. Kalaupun butuh sekali dan itu sebuah permasalahan yang harus diketahui dan juga kita ambil solusi bareng-bareng ya dengan pemasukan. Lihat kasusnya dulu. Itu tadi kita melibatkan orang-orang yang solutif, yang tidak malah memperparah keadaan, tetapi orang itu yang bisa memberikan solusi. Ustazah. Ini pertanyaan terakhir ini Ustazah. Dari semua pertanyaan tadi Ustazah, yang terakhir
Dari semua yang telah panjenengan sampaikan nih, mulai dari pengambilan keputusan, kasus-kasus yang telah terjadi di masa-masa SMP, langkah-langkah panjenengan, dan seseorang atau faktor-faktor dalam pengambilan keputusan, pembelajaran apa Ustazah yang dapat panjenengan ambil dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Tadi saya juga sudah meletup ya bahwa sebuah permasalahan itu sebenarnya satu solusinya bagaimana komunikasi kita. Komunikasi baik dengan yang punya masalah atau orang-orang yang kita libatkan dalam permasalahan itu untuk mencari solusinya, itu pasti komunikasi kita. Bagaimana terampil dan gaya serta niatan baik kita itu kita tata dalam komunikasi kita. Insya Allah akan ada jalan, ada solusi yang terbaik itu. Dan selama ini saya dari pengalaman yang ada ya, komunikasi itu tidak harus kita pinter berbicara banyak panjang lebar, bukan, tapi bagaimana kita ada keikhlasan dalam komunikasi itu, bahwa kita memang benar-benar ada niatan baik menyelesaikan permasalahan itu juga dengan baik, dan ada kebermanfaatan yang ada di situ, dan ada hikmah dari balik dari permasalahan itu. Ini harus kita sampaikan. Kalau itu hilang atau cara komunikasi kita kadang-kadang niat baik kita tapi komunikasinya tidak baik, itu juga akan kadang-kadang menjadi sebuah permasalahan baru. Tidak menyelesaikan, tanpa akan timbul permasalahan baru. Betul Ustazah. Komunikasi itu yang paling penting. Terima kasih Ustazah, dari wawancara ini Masya Allah saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari panjenengan, mulai dari pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang, beberapa kepala, terus pengambilan keputusan dalam sebuah kasus harus diselesaikan pada hari itu juga biar tidak merembet kemana-mana, serta itu tadi komunikasi yang baik. Dan panjenengan sebagai kepala sekolah, pimpinan sekolah, tidak semena-mena menjadikan aku loh kepala sekolah, tidak, tapi sebagai manajer yang baik. Masya Allah, benar-benar ilmu yang sangat bermanfaat Ustazah. Masih belajar. Terima kasih sekali Ustazah atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata saya Ustazah. Matur nuwun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.